Kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa, muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja, dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya, kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya, piro jumlahnya wakmu penggeruduk per BNU, macam-macam. Ya itulah orang-orang, ya karena itu anak-anak kita semua, ya kita sebenarnya kita ini sayang, ibaratnya anak kita, anak kita gegeran nambah enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dewe? Anak dewe bila perlu diajar. Tetapi Rais Am mengutip, kan Rais Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rais Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa, muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja, dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya, kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya, piro jumlahnya wakmu penggeruduk per BNU, gitu. Nah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib, gak belani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus terus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang ini ya sedikit saja saya. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya, karena Habib itu ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar nggak benar ini, itu semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu ya, yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar jangan terus digebiak-uyah, semua dikeprui kabeh, hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa, sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ tempat satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir, jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada.
Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Karena kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya, Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut, itu memang tidak ada sejarah. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Nah kok minta, mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kami itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu situasinya kok minta-minta? Itu cukup, apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru ini, nolak nasab-nasab. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu
karang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah. Itu hanya nyebut-nyebut aja. Oke, Mas Yud. Ya, saya simpel saja pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda ini temuan Kiai Imad dengan referensi-referensi yang tadi dibacakan? Apakah cukup kredibel ya kalau bahasa ilmiahnya gitu kan ya? Cukup bisa dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah, atau menurut Anda ada kritikan di sana sini? Ya memang sebagai karya ilmiah memenuhi, apalagi didukung oleh DNA, ahli-ahli sejarah. Tetapi karya ilmiah juga ikhtilaf, biasa itu Mas. Ada kemudian yang dengan Rois Am aja itu kan ikhtilaf, mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan fiktif. Jadi kredibel tapi tetap ikhtilaf karena ada yang punya pendapat lain. Itu fakta, itu terjadi. Nah, oleh karena itu baru-baru ini aja, baru kemarin aja kan Robito itu melaporkan orang yang ngaku-ngaku jual beli habaib. Bayangkan, sementara Robito sendiri dibatalkan oleh Kiai Imad. Bayangkan itu yang batal membatalkan yang batal lagi. Dan jadi begitulah, ini masalah ikhtilaf ini, dan polisi melayani itu. Ya, karena apa? Karena Robito punya badan hukum, maka seluruh produk yang dihasilkan termasuk soal nasab ini tentu ada dalam koridor hukum sebagai badan hukum itu, Mas. Jadi ini yang yang berhak menjawab seluruhnya apa yang disampaikan Pak Kiai Imad adalah Robito itu sendiri. Kalau masyarakat soal Habib itu hanya klaim aja, sebutan-sebutan aja sebagai fenomena dalam masyarakat kita, ya begitu. Orang mancung hidupnya dipanggil Habib, itu udah biasa gitu terjadi. Jadi itu jadi hal yang berbeda ini, Mas. Makanya yang menjawab soal-soal penemuan ilmiah ini ya Robito sendiri kan, karena Robito yang mendeklir bahwa dia adalah garis ada sambungan ke Nabi. Ya, maka Robito sendiri yang harus bisa menjawab ini. Makanya Mas Yusuf, kalau bisa undang ini Robito biar langsung bisa menjawab soal ini. Oke, baik. Paralel gitu ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi.
ada kitabnya. Nah, Rais Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghuror, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghuror, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rais Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini? Kitab Al-Ghuror yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini. Oke, baik. Satu lagi langsung ke Prof. Hikam. Tadi dikatakan bahwa Kamulas yang berhak menjawab ini adalah Robito. Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito, atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja. Sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah, dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan. Itu dibalas oleh Rabitah Alawiyah, dan Rabitah Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabitah Babat Sultan Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke. Ya,
Satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan Semua cerita karomah yang disampaikan oleh Ali Ba'alwi itu isinya khurafat semua. Mereka selalu mengatakan, ya jangan bandingkan dong cerita karomah dengan syariat. Oke, cerita karomah tidak bisa dimaknai dengan syariat. Tapi ingat, cerita karomah juga tidak boleh menabrak syariat. Tidak boleh melanggar syariat. Ketika cerita karomah kemudian melanggar syariat, menabrak syariat, maka ini bukan lagi karomah, tapi ini khurafat. Bahkan orang bisa keluar dari ajaran Islam ketika kemudian meyakini cerita khurafat itu sebagai sebuah kebenaran. Dan mengapa ini diceritakan? Ternyata memang Ali Ba'alwi masuk kepada alam halusinasi untuk mendoktrin orang awam agar percaya dengan mereka. Ini semua demi sebuah kepentingan membangun dinasti Ba'alwi. Mulai dari doktrin-doktrin spiritual, membangun indoktrinasi sehingga yang menciptakan orang-orang yang disebut dengan dalam tanda kutip muhibbin, orang-orang yang cinta kepada mereka, orang yang berhasil didoktrin untuk mencintai Ali Ba'alwi sebagai cucu Nabi, kemudian inilah yang kemudian akan dikapitalisasi. Baik untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, pendapatan, sampai kemudian kepentingan politik. Saya mencurigai, ada dugaan kelompok-kelompok ini merasa Indonesia adalah pasar mereka yang paling menguntungkan. Dan Indonesia adalah negeri yang paling mungkin dikuasai oleh mereka, bahkan secara politik sekalipun. Itulah mengapa ada Habib yang membuat pernyataan, Indonesia itu bintu Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Jawa milik Tarim. Indonesia milik Tarim. Seakan-akan begini nih, bangsa Nusantara, rakyat pribumi, termasuk orang Jawa, karena spesifikasi kadang menyebut Jawa, itu adalah pelayannya para habaib. Mereka adalah orang-orang yang layak khidmat, hormat, memuliakan para habaib. Makanya mereka mengatakan Indonesia milik Tarim, Indonesia milik mereka. Ini dari mulai menjadi modal sosial, modal ekonomi, kapitalisasi, pada akhirnya ini akan berujung kepada kepentingan politik kekuasaan. Yakin saya. Sementara waktu kelompok-kelompok politik memanfaatkan mereka untuk bergani, memperoleh massa yang banyak. Coba kita lihat sekarang, orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini kan cenderung punya massa yang begitu banyak, muhibbin yang begitu banyak. Yang oleh politisi-politisi nasional di negeri kita ini, oh ini peluang nih, dekat sama Habib ini biar dapat banyak massa. Dekat sama Habib itu biar kemudian bisa mendapatkan banyak dukungan. Sementara waktu masih bermitra secara politik, mitra strategis, simbiose, mutualisme untuk sama-sama meraih keuntungan. Tapi ingat suatu hari nanti, mereka tidak lagi bicara tentang sama-sama untung. Tapi mereka akan berpikir bagaimana kemudian bangsa Indonesia betul-betul meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Dan bangsa Indonesia betul-betul mengakui bahwasanya Indonesia ini milik Tarim. Coba kita lihat di mana-mana. Mereka mengglorifikasi Tarim. Mereka kemudian mensosialisasikan Tarim sebagai kota yang sungguh luar biasa, kota wali. Mengapa mereka ceramahkan di Indonesia? Karena mereka ingin membangun sebuah indoktrinasi Indonesia ini merupakan milik Tarim. Bahkan baru-baru ini ada yang sangat menggelikan sekali. Ustadz Abdul Somad sampai membuat pernyataan mengapa jalan-jalan di Tarim itu tidak diaspal. Karena debu-debunya itu debu-debu para wali, kata UAS. Bayangkan level UAS yang katanya profesor, yang katanya orang terdidik, justru membangun indoktrinasi yang sifatnya khurafat, yang mengatakan jalan-jalan di Tarim itu dibiarkan berdebu karena debu-debunya para wali. Na'udzubillah. Ada apa ini? Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Selain ada Ka'bah palsu yang kemudian orang tawaf di sekeliling kuburan di Tarim Yaman ini, juga ada semacam raudhah palsu. Jadi di Tarim juga ada raudhah palsu. Jadi di sini kita bisa melihat fenomena klan Ba'alwi telah membangun klaim-klaim spiritual keagamaan ini telah menyerupai semacam agama palsu. Ritual-ritual palsu kemudian yang dibangun atas dasar klaim bahwasanya mereka sebagai cucu Nabi. Jadi sebetulnya ini harus segera ditanggapi oleh segenap umat di dunia internasional, dan juga mesti diantisipasi oleh semua ulama yang ada di Indonesia. Pusatnya Ali terus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga.
Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semua. Ingat bahwasanya kita semua punya kewajiban untuk meluruskan perkara ini. Yakin, percayalah, ini tidak akan pernah merusak ukhuwah Islamiyah. Ini semata-mata ingin meluruskan agar ajaran Islam ini tidak termanipulasi, agar tidak ada kemudian semacam ersat religion, agama palsu yang dia mirip dengan agama asli, tapi lantas kemudian ajarannya kemudian berusaha menyaingi agama aslinya. Hari ini kita disodorkan dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi mereka ingin dimuliakan, minta dihormati, dan minta dilayani seolah-olah mereka adalah Nabi. Ini kan parah ini. Sekelompok orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mereka mengindoktrinasi umat untuk memuliakan mereka, klan mereka, bahkan minta umat kemudian melayani mereka, dan disamakan dengan penghormatan umat kepada Nabi. Ini persoalan tersendiri. Artinya memang ini ghulu dalam beragama, dan ini justru akan menciptakan kepalsuan-kepalsuan yang mengatasnamakan agama. Jadi ada semacam, kalau ingin saya istilahkan itu, terindikasi pembodohan terstruktur dan bersifat masif. Jadi pembodohan TSM nih, terstruktur, dilakukan, dan atas nama agama. Pembodohan itu kalau atas nama agama memang akan diterima oleh orang awam. Makanya sadar segenap bangsa Indonesia, kalau melihat penceramah ngomong di panggung, di podium-podium, orang yang pakai jubah ulama, mengartikulasikan, menafsirkan Quran dan hadis, satu hal yang harus Anda semua sadari, mereka hanya seorang penyampai saja. Apa yang mereka sampaikan adalah sebuah penafsiran terhadap agama yang mereka pahami, bukan Al-Quran itu sendiri, bukan Sunnah itu sendiri. Artinya memang kita harus timbang-timbang dulu perkataannya. Jangan terima kemudian mentah-mentah begitu saja. Gimana kalau kemudian manipulatif? Jadi memang betul, orang itu gampang sekali dibodohi ketika agama atas nama agama. Maka hari ini ingin saya tegaskan bahwasanya jangan pernah gampang percaya dengan orang yang menggunakan nama Tuhan, nama agama, demi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi atau yang lainnya. Kayak di Indonesia ini banyak betul orang yang mengatasnamakan syariah, tapi buat bisnis perumahan syariah, perdagangan syariah, air mineral syariah misalnya. Syariah itu ketika dia mengikuti rambu-rambu itu nggak jadi masalah, hak dan kebebasan. Tapi ketika kemudian kata syariah adalah sebuah alat untuk membangun sebuah legitimasi agar kemudian laku di pasar kaum muslimin, itu kejahatan menurut saya. Itu benar-benar sebuah kejahatan. Dan betapa banyak orang kemudian tertipu oleh koperasi syariah, yang akhirnya modalnya nggak pulang, tertipu oleh perumahan syariah, coupling syariah, dan lain sebagainya. Ya gara-gara ini tadi. Satu hal ada benarnya juga kalau ada pemeringkatan Indonesia itu dari aspek intelijensi peringkat ke 130 sedunia internasional. Ya mengapa demikian? Ya artinya kita masih goblok banget ya. Wajar orang Indonesia itu percaya sama indoktrinasi, sama khurafat, cerita takhayul, sesuatu yang nggak masuk akal. Mereka diperintahkan cuma cinta, dan percaya kalau Ba'alwi itu cucu Nabi. Itu saja yang mereka lakukan. Nah, mengapa itu percaya walaupun ceritanya khurafat? Karena IQ kita yang rendah. Namanya peringkat ke 130. Satu kelas saja jumlahnya paling banyak sekarang 30 orang. Katakanlah 40 lah satu kelas. Peringkat 40 berarti paling goblok. Nah, Indonesia peringkat 130. Jadi wajar kemudian bangsa kita ini mudah dibodohi, mudah diindoktrinasi karena alasan sedemikian rupa. Masa kemudian orang se-Indonesia rakyat tercinta ini diminta percaya Ba'alwi itu cucu Nabi hanya dengan percaya saja begitu? Lalu kemudian mereka mengandalkan ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Padahal ulama-ulama yang mereka jadikan sebagai justifikasi untuk membenarkan nasab mereka, nggak pernah mengisbat nasab mereka. Ulama-ulama tersebut hanya fokus mengajar umat, mencerdaskan umat, dan sekedar berbaik sangka dengan orang-orang yang memang pakai udang-udang, yang secara personal ngaku sebagai zuriat Nabi, dan cuma berbaik sangka saja. Karena memang belum ada ketimpangan perilaku seperti yang terjadi hari ini. Saya yakin betul kalau para ulama-ulama itu masih ada dan melihat fakta penyimpangan perilaku, cerita khurafat, belum lagi pendawiran, kelakuan yang nggak benar, dakwah-dakwah yang sifatnya provokatif, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ini, saya yakin ulama-ulama yang sudah mendahului kita sekalipun akan meneliti ulang dan mempertanyakan, benarkah mereka ini anak cucu Nabi? Nah, kalau sekarang ini saya membahasakannya, ya sudah wayahnya, sudah waktunya hari ini
Allah menakdirkan agar kita semua membongkar rahasia sesungguhnya Ali Ba'alwi bukan dzurriyyat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya muslim biasa, umat Islam sama seperti kita juga, yang punya beban syariat yang sama dengan kita. Kita dengan mereka tidak ada yang lebih istimewa kecuali cuma satu, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan secara singkat dari Ustadz Suparman. Luar biasa sekali bagaimana beliau itu menerangkan karomah-karomah, khurafat-khurafat yang disampaikan oleh habaib saudara sekalian. Dan ternyata semua itu sumbernya dari kitab Syarhul Ainiyah saudara sekalian. Seperti Habib Bahar yang luar biasa. Ya, saya tidak memanggil Habib ya. Seperti Bahar bin Smith saudara sekalian. Bagaimana dia menerangkan bahwasanya faqih muqaddam itu satu hari tidak ziarah kepada Nabi